Selanjutnya ini adalah kemarin kan mumpung nih Menteri PU melakukan peninjauan langsung begitu ya di Sumbar. Nah, poin krusial atau proyek strategis apa Bapak yang paling didesak untuk segera diselesaikan oleh pusat dalam waktu dekat? Alhamdulillah dengan kehadiran Pak Menteri PU Pak Dodi Anggodo kemarin, sore ini beliau akan kembali ke Jakarta. Dan alhamdulillah banyak hal yang beliau pastikan untuk pelaksanaan, karena Pak Presiden Pak Prabowo Subianto menyampaikan bahwasanya rehabilitasi dan konstruksi yang dilakukan tidak hanya sekedar membangun kembali, tapi justru membangun bangunannya yang lebih baik. Nah, diantaranya kami kemarin mendiskusikan tentang jalan Cijincin Malalak, dan itu sepenuhnya di bawah penanganan insya Allah hari Senin, yaitu akan ada pergeseran lokasi, ya, maka kita perlu trase baru. Nah, insya Allah ini segala sesuatunya nanti tugas kita berkaitan masalah tanah, dan kemudian juga kalau ada lindung, maka itu menjadi tugas kita. Ini akan bisa kita clearkan pada hari ke depan, sehingga itu akan bisa segera untuk kita laksanakan. Nah, kemudian juga penyelesaian jalan Padang Panjang, yaitu yang ada di Lembah Anai. Dan kemudian juga kita mendiskusikan dengan beliau untuk percepatan pelaksanaan pembangunan jalan tol dari Cijincin ke Bukit Tinggi. Dan insya Allah hari Selasa besok, ya, hari ini kami akan rapat di Jakarta berkaitan dengan pembahasan trasenya. Sehingga juga nanti kalau itu sudah selesai trasenya, akan ditargetkan akhir 2026 ini akan mulai pembangunan tol Cijincin Bukit Tinggi. Dan kemudian juga yaitu pembangunan flyover yang ada di pasar Padang 2. Selama ini di sini terjadi kemacetan, dan insya Allah ini malam ini kita akan lanjuti kemudian untuk rapat pembahasan tentang alternatif pengamanan jalan di Padang 2, dan juga pembangunan pasar Payakumbuh yang terbakar, dan beberapa jalan nasional dan jalan provinsi yang ada di Tanah Datar dan juga di Kabupaten Solo. Ya, dan karena memang kehadiran beliau ini banyak bicara tentang masalah infrastruktur, dan memang dalam kenyataannya bahwasanya kebutuhan anggaran kita dalam rehab rekon untuk ke depan ini memang itu sampai 80% itu untuk infrastruktur. Dan alhamdulillah dari pembicaraan kami tadi, untuk alokasi anggaran untuk infrastruktur ini berkisaran sampai 18,9 triliun. Ya, nah, mudah-mudahan insya Allah ini akan berjalan, dan kemudian apa yang kita lihat di lapangan termasuk juga untuk pembenahan kebutuhan air minum, ya, spam yang ada di kabupaten kota, termasuk juga tadi di Kota Padang, dan juga kami kunjungi dan mengatakan di Kota Padang sebanyak 700 miliar lebih kurang. Nah, ini akan mulai pelaksanaan. Rasa yang sama juga sekarang ini kita juga mendorong bagaimana ketersediaan air bersih bagi masyarakat kita yang ada di Kota Padang, karena beberapa hari yang lalu memang ada gangguan. Alhamdulillah dengan dukungan Balai Sungai Wilayah 5 dan kemudian juga dukungan dan sinergi kita dengan kota, maka ini mulai sedikit teratasi, dan ini kebutuhan air ini akan bisa terpenuhi. Jadi pada prinsipnya kehadiran beliau itu memastikan akan tersedia anggaran, dan kemudian juga memastikan bagaimana tugas-tugas yang kota yang mesti kita selesaikan, sehingga sesuatu itu berjalan sebagaimana yang diharapkan pada tahun 2026 ini. Oke, baik. Pak Gubernur, terakhir Bapak dari kami, pesan untuk masyarakat yang masih merasa terlupakan begitu di pelosok daerah terdampak, apa komitmen nyata yang bisa Bapak sampaikan agar mereka tetap optimis dengan proses pemulihan saat ini? Pak Gubernur, silakan. Alhamdulillah sesuai dengan semangat yang disampaikan Pak Presiden kepada kita dan juga Pak Wakil Presiden,
dan kemudian rapat kita dengan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yaitu yang ketua adalah Pak Tito Hanafian bahwasanya ada selama setelah terjadi banjir longsor ini, boleh dikatakan semua daerah sudah dikunjungi baik oleh Pak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, dan kemudian juga Bupati, Wali Kota, kemudian juga kita Gubernur. Dipastikan daerah-daerahnya sudah kita kunjungi, sehingga itu makanya tidak ada lagi daerah yang tidak yang terisolasi, sementara tidak ada. Sudah bisa diakses semuanya, termasuk juga untuk kebutuhan pangan. Dan kemudian bahkan juga kita lihat karena dukungan dari pangan, dari Menteri Pertanian dan Badan Pangan itu sudah biasa. Bahkan 3 bulan ini kita sudah disurati untuk meminta stok beras, dan mudah-mudahan ini juga akan bisa kita distribusikan bulan Februari nanti, menjelang Ramadan, dan kemudian juga menjelang Idul Fitri, sehingga kepastian ketersediaan pangan dan kemudian juga kelancaran transportasi itu akan bisa berjalan sebaik-baiknya. Nah, untuk itu harapan kita kepada Bupati, Wali Kota Sumatera Barat, juga masyarakat Sumatera Barat, mohon dukungan sehingga apa yang sudah kita rencanakan ini, yang sudah kita tuangkan di dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ini, yang itu R3P namanya, yang sudah kita selesaikan, itu akan bisa dipenangani dan bisa terlaksana dengan baik, dan itu dukungan dari semua. Dan kita berharap kepada Ketua Satgas dan juga Pak Presiden tentunya, bagaimana semangat yang disampaikan oleh Pak Presiden, bahwasanya perlakuan bencana ini adalah nasional gitu. Artinya memang dukungan dari pusat ini memang sangat menentukan. Nah, kita berharap simpul-simpul yang ada, bupati, provinsi, kemudian pusat dan juga masyarakat, semuanya bisa bergerak beraktivitas, dan tentu adalah dukungan anggaran sangat menentukan untuk itu. Itu makanya konsep padat karya juga menjadi bagian yang akan dilakukan, sehingga masyarakat juga bisa bergerak. Nah, ketika 3 komponen pemerintahan ini, pusat, kemudian provinsi, dan kabupaten kota, dan kemudian juga masyarakat bergerak, maka kita yakin ada percepatan yang bisa kita hadirkan di dalam rehabilitasi dan rekonstruksi ini. Baik, terima kasih Buya.